warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali di pelajaran Civic and Social Studies. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan kemerdekaan Republik Indonesia dan penyusunan alat kelengkapan negara. Anak-anak semuanya, Indonesia bisa merdeka sampai saat ini ya, banyak hal yang harus dipersiapkan, dan setelah Indonesia merdeka pun ternyata ada banyak hal yang harus disusun, penyusunan alat kelengkapan negara. Nah, anak-anak semuanya, banyak pergerakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan. Tapi anak-anak bahwa pergerakan itu tidak semuanya itu disetujui oleh orang Jepang. Jadi kalau misalnya didirikan sebuah pergerakan atau suatu pergerakan, tapi Jepang tidak menyetujui, maka harus segera dibubarkan. Kecuali organisasi yang memang sifatnya membantu Jepang. Karena Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dalam suatu situasi yang sangat kritis saat itu mengumumkan pembentukan BPUPKI yang dalam hal ini diumumkan oleh Letnan Jenderal Kumakichi Haruda, dan anggota BPUPKI ini sebanyak 60 orang. Nah, anak-anak, sebenarnya apa sih tujuan dibentuknya BPUPKI? Jadi intinya tujuan dibentuknya ini oleh Jepang adalah untuk mempersiapkan hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintahan negara Indonesia setelah merdeka. Jadi mereka akan menyusun kira-kira apa saja sih yang perlu dibuat setelah Indonesia merdeka. Karena sebuah negara ketika baru pertama terbentuk pasti banyak hal yang harus ditata dulu, banyak hal yang harus dipersiapkan. Nah, kira-kira apa saja kita akan bahas bersama. Anak-anak, masih ada kaitannya dengan BPUPKI. Ketuanya adalah Rajiman Widyadinata. BPUPKI ini diresmikan pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, kita lanjut ke rancangan dasar negara. Pada tanggal 1 Juli 1945, Soekarno mengajukan 5 rancangan dasar negara. Nah, sebetulnya yang mengajukan rancangan dasar negara hanya Insinyur Soekarno. Jadi kali ini misalnya akan mengambil salah satu contoh, yaitu rancangan dasar negara yang diajukan atau diusulkan oleh Soekarno. Dan memberi namanya adalah Pancasila. Jadi rancangan itu berisi apa? Tentang kebangsaan Indonesia, tentang internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang maha esa. Istilah ini yang akhirnya nanti menjadi Pancasila. Nah, ini anak-anak masih ada ini kaitannya dengan persiapan kemerdekaan ya, bahwa pada tanggal 22 Juni 1945 setelah panitia kecil. Nah, panitia kecil ini jumlah 9, maka dan disebut dengan panitia 9. Ada siapa saja ya anggotanya? Ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Bahar Muzakkar, Kiai Haji Wafid Hashim, Kiai Haji Agus Salim, dan Adi Kusno Cokro Suyoso. Ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Nah, anak-anak, panitia 9 ini merumuskan apa? Merumuskan tentang asas dan tujuan negara merdeka, dan atau berhasil merumuskan dokumen yang dikenal sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Nah, anak-anak, ini ada hal yang memang harus ketahui bersama. Apa itu? Bahwa di dalam Piagam Jakarta ada satu kalimat yang berbunyi begini: ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya. Tetapi ini kemudian akan dirubah menjadi ketuhanan yang maha esa. Kenapa ini dirubah? Karena kata-kata syariat-syariat Islam di sini, ini karena Indonesia terdiri dari agamanya, ada agama yang lain selain Muslim, akhirnya ada yang mengusulkan bahwa sebaiknya kata itu diganti. Hal ini dilakukan untuk apa? Sebagai wujud toleransi terhadap pemeluk agama lain. Jadi saat itu para pemimpin yang membahas tentang yang akan lahirnya Pancasila itu tadi, kita memikirkan bahwa
kemerdekaan itu memang bukan hanya kita bebas dari penjajah. Bagaimana setelah itu antara pemeluk agama itu saling rukun. Jadi walaupun berbeda keyakinan tetap saling menghargai satu sama lain. Karena selanjutnya, ini terkait dengan proklamasi. Jadi menjelang proklamasi kemerdekaan itu ada beberapa peristiwa, diantaranya peristiwa Rengas Dengklok. Mengapa sih terjadi peristiwa Rengas Dengklok? Nah, jadi intinya bahwa saat itu namanya Indonesia sebenarnya sudah pernah dijanjikan oleh Jepang bahwa kita akan diberi kemerdekaan. Dan kian hari orang-orang Indonesia atau rakyat Indonesia pengen banget untuk memerdekakan Indonesia. Jadi semakin kuat. Nah, karena keinginan inilah, jadi itu yang golongan muda itu sudah kepengen sekarang harus merdeka. Kita nggak perlu menunggu diberikan oleh Jepang. Nah, akhirnya ini menimbulkan perbedaan pendapat antara Soekarno-Hatta sebagai golongan tua dan para pemuda sebagai golongan muda. Kalau golongan tua itu sebenarnya tetap menginginkan kemerdekaan, tetapi mereka berpikir bahwa kemerdekaan itu harus secara damai. Mereka masih memegang janji Jepang. Nah, tapi bagaimana dengan para pemuda? Nah, para pemuda itu merasa tidak sabar. Lama kalau kita harus menunggu dari Jepang. Bahkan mungkin kita tidak tahu apakah Jepang benar-benar akan memberikan kemerdekaan atau tidak. Nah, akhirnya Soekarno dan Hatta itu dibawa oleh para pemuda, yaitu ada Yusuf Punto, Soekarni, dan Singgih ke Rengas Dengklok. Agar apa? Sebenarnya agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Jadi ini tujuannya sebenarnya bukan, jangan dibayangkan bahwa ini diculik yang diperlakukan semena-mena atau semaunya, tidak. Tapi mereka dibawa ke Rengas Dengklok itu supaya kekhawatiran tentang bahwa Soekarno-Hatta akan terpengaruh oleh Jepang itu hilang, sehingga para pemuda itu bisa fokus berpikir tentang kemerdekaan. Nah, anak-anak, singkat cerita, akhirnya golongan muda dan golongan tua bersepakat untuk apa? Untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi apakah mereka langsung begitu saja merdeka? Tidak. Mereka nanti pun akan menyusun. Dan proklamasi kemerdekaan itu disusun saat itu di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Jadi Tadashi Maeda ini adalah orang Jepang yang dia sangat sangat peduli dengan bangsa Indonesia, sangat prihatin melihat kondisi bangsa Indonesia. Kemudian setelah jadi berunding itu ada usulan dari yang lain. Akhirnya setelah ketemu kesepakatan, kemudian teks proklamasi dituliskan oleh Soekarno dan diketik oleh siapa? Yaitu oleh Sayuti Melik. Kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Nah, kenapa kalau kalian perhatikan bahwa di proklamasi itu adalah tulisannya atas nama bangsa Indonesia, karena memang proklamasi ini atas nama bangsa Indonesia, tapi kan tidak mungkin yang didatangkan adalah seluruh bangsa Indonesia kan ini. Jadi Soekarno-Hatta ini adalah sebagai wakil dari rakyat, makanya tertulis di situ atas nama bangsa Indonesia. Nah, setelah Indonesia merdeka, jadi ada rapat atau sidang yang dilakukan oleh PPKI. Kalau sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang kedua 19 Agustus, sidang ketiga 22 Agustus. Jadi ini satu hari setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, sidang pertama itu menghasilkan apa, Nana? Ada menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai Undang-Undang Dasar Negara. Kemudian ini penting banget, memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian selama masa peralihan dan MPR belum terbentuk, maka Presiden dibantu Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian sidang PPKI kedua, keputusan yang diambil adalah apa? Pembentukan KNIP, kemudian membentuk 12 menteri kementerian departemen. Kemudian ini juga penting banget, membahas wilayah yang ada di NKRI itu menjadi 8 provinsi. Ada apa aja? Ada Sumatera,
dan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Sunda Kecil, Sulawesi, Maluku, dan 2 daerah istimewa yaitu Jakarta dan Surakarta. Hasil yang kedua menghasilkan apa? Menghasilkan untuk membentuk sebuah badan atau organisasi yang bertugas untuk menjaga keamanan negara yang disebut dengan BKN. Anggotanya dari apa? Bekas-bekas Keiho, Peta, Seinendan, dan Keibodan. Dan setelah terbentuknya Badan Keamanan Rakyat itu juga mengalami beberapa kali perubahan. Pertama ada TKR, jadi dari BKR itu TKR, kemudian dari TKR itu TRI, kemudian menjadi ABRI, dan terakhir menjadi TNI. Nah, anak-anak, kalian semuanya mesti tahu ya, sebenarnya siapa saja sih tokoh yang terlibat dalam proklamasi. Pasti tokoh yang terlibat itu ya bukan hanya satu orang ya, tapi memang banyak yang terlibat. Nah, sekarang kita cari tahu beberapa yang terlibat dalam proklamasi. Ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai perumus teks proklamasi sekaligus proklamator kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada mereka juga yang aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang sangat care. Ada Hairul Saleh, Soekarni, Latif Indraningrat, dan Sayuti Melik. Kemudian ada siapa lagi anak-anak? Selain ini, adakah yang juga terlibat dalam peristiwa proklamasi? Nah, ini ada Ibu Fatmawati sebagai penjahit bendera merah putih. Kemudian dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Terus ada Latif Indraningrat dan Suhud sebagai pengibar bendera merah putih. Kemudian Sayuti Melik sebagai pengetik naskah proklamasi. Latif dan Suhud, ada Sayuti Melik. Nah, ada beberapa tempat yang memang sangat berhubungan, sangat proklamasi. Yang pertama itu adalah Rumah Bung Karno, Jalan Sukarno. Ini adalah tempat dibacanya proklamasi. Sedangkan kalau di Rumah Laksamana Tadasi Meda ini disusun atau dirumuskan teks proklamasi. Nah, kalau yang tadi itu Rumah Bung Karno itu sekarang itu sudah dibangun gedung proklamasi. Dan nama jalannya telah diganti menjadi apa? Jalan Proklamasi. Nah, ini Rumah Bung Karno, Rumah Tadasi Maeda. Anak-anak, itu beberapa hal yang terkait dengan proklamasi. Jadi tadi ada persiapannya, apa saja yang perlu disiapkan. Jadi ada suatu badan atau organisasi yang didirikan oleh Jepang itu BPUPKI. Kemudian kita juga mempelajari tentang peristiwa Rengas Dengklok, kemudian akhirnya kenapa golongan tua dan golongan muda bersepakat untuk bersatu. Terus kemudian ada lagi tentang apa ya anak-anak? Ya, ada lagi tentang tokoh-tokoh yang terlibat dalam proklamasi dan juga yang tempat yang dengan proklamasi. Itu saja anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.